Biasanya nih, seminggu setelah WrestleMania itu lagi tinggi-tingginya semangat kita. Kita semua masih heboh bahas main event, kembalinya para legenda, atau momen-momen ikonik yang harusnya bikin kita betah nonton sampai akhir tahun nanti. Harusnya sih ini jadi momen perayaan. Tapi belakangan, perasaan seneng itu malah berubah jadi rasa nggak enak di perut. Karena sekarang, kita udah tahu apa yang bakal terjadi, yaitu pemecatan massal. Tapi tahun ini, tanggal 24 April kemarin gak cuma kerasa kayak rotasi pegawai biasa, rasanya kayak pembantaian. Kita ngomongin soal 20 lebih superstar yang hilang dalam sekejap, nama-nama yang dikeluarin bukan cuma pemain figuran, tapi orang-orang yang emang kita sayang. Kairi Sane, Aleister Black, dan yang paling bikin nyesek seluruh faksi The Wyatt Six, semuanya hilang gitu aja. Jelas saja netizen langsung ngamuk dong. Dan targetnya TKO, Ari Emanuel. Orang-orang berjas yang datang dan ngubah olahraga kesayangan kita jadi sekedar hitung-hitungan angka di tabel Excel. Tapi gimana kalau aku bilang ke kalian kalau sosok jahatnya bukan orang yang kalian kira? Gimana kalau si King of King sendiri yang sebenarnya megang kapak pemecatannya? Hari ini kita bakal kupas tuntas kekacauan ini. Kita bakal lihat angkanya, politik di belakang panggung, dan kenyataan yang pahit. Apakah Triple H itu beneran penyelamat yang kita kira selama ini? Atau dia udah resmi jadi penjahat korporat kayak peran yang dulu dia mainin di TV. Ayo kita bahas soal kenapanya. Karena hal inilah yang bikin semua orang emosi. Pas berita itu muncul, feed media sosial isinya cuma bentar, apa-apa nih? Sama kalian pasti bercanda kan? Coba lihat Kairi Sane. Dia itu lagi di tengah-tengah cerita penting banget sama Asuka. Kalian gak mungkin mecat orang di tengah jalan ceritanya kecuali emang ada yang rusak parah di belakang layar. Terus ada Aleister Black. Mereka udah berbulan-bulan bangun antusiasme, bikin video-video pendek, ngerancang kembalinya dia yang teatrikal. Tapi buat apa? Buat dikasih unjuk pintu keluar bahkan sebelum dia sempat keringetan di ring. Dan jangan sampai aku mulai bahas soal The Wyatt Six. 2 tahun lalu, debut mereka itu legendaris banget. Serem, fresh, dan tipe penceritaan jangka panjang yang emang kita minta-minta selama ini. Ngeliat seluruh faksi itu dibubarin gitu aja, rasanya kayak ditampar di depan muka buat kita semua yang udah ngabisin waktu 2 tahun buat bikin teori dan ngikutin petunjuk-petunjuknya. Reaksi spontan orang-orang, termasuk aku juga, adalah salahin TKO. Gampang kan? Ari Emanuel dan Endeavor itu pemilik UFC, mereka punya WWE juga, dan mereka suka banget sama yang namanya sinergi dan potong biaya. Buat fans biasa, mereka itu kayak kerajaan tanpa wajah yang datang buat ngerusak seni gulat. Tapi ini ada plot twist yang gak mau didengar siapapun. Banyak sumber dari WWE, orang-orang asli yang kerja di sana, ngomong hal yang beda. Mereka bilang ini bukan perintah dari perusahaan induk. Ini bukan Ari Emanuel yang lagi lihat daftar nama yang dia nggak kenal terus main klik delete. Kabar yang beredar adalah Triple H, Nick Khan, dan bagian hubungan bakat atau talent relation yang jadi pengambil keputusan utamanya. Mereka nggak dipaksa buat ngelakuin ini, mereka sendiri yang milih buat ngelakuin ini. Terus, kenapa mereka ngelakuin itu? Alasan resmi dari dalam WWE sih katanya mereka lagi kasih ruang buat bakat baru, alias anak-anak muda dari NXT. Sama lagi siap-siap buat rumor kalau SmackDown bakal berkurang durasinya jadi 2 jam dalam waktu dekat. Secara teori, ya itu emang urusan bisnis. Tapi buat kita, rasanya kayak pengkhianatan terhadap janji era Triple H. Ingat gak posisi kita beberapa tahun lalu? Pas Vince McMahon akhirnya mundur gara-gara skandal gede itu. Kita semua kayak bisa bernafas lega. Kita mikir, akhirnya ada orang yang beneran cinta gulat yang pegang kendali. Kita lihat apa yang Hunter lakuin dulu di NXT era Black and Gold, yang ngubah brand pengembangan jadi fenomena yang dipuja-puja. Dia kasih kita pertandingan teknis 30 menit, dan cerita yang beneran ngehargai kita semua yang udah nyimak. Kita pikir dia itu sang penyelamat. Dan emang sempat terbukti kok. Di awal, produknya emang jauh lebih bagus. Sabuk juara kelas menengah jadi berarti lagi. The Bloodline jadi hal paling keren di dunia hiburan. Cody Rhodes jadi pahlawan yang kita mau selama 1 dekade terakhir. Rasanya kayak seni lagi menang. Tapi coba lihat 12-18 bulan terakhir. Apa masih kerasa kayak gitu? Pertandingannya balik lagi ke pola yang sama. Makin banyak hal-hal yang dulu sering kita pakai buat ngeledek Vince. Perubahan John Cena jadi jahat atau heel, gagal total dan gak jelas arahnya. Penulisan cerita Cody Rhodes kadang gak konsisten, kadang malah bikin frustasi. Sekarang, orang yang harusnya ngelindungin para pegulat malah jadi orang yang tanda tangan surat pemecatan mereka.
Apa Triple H cuma jadi Vince yang baru? Bedanya mungkin cuma potongan rambutnya dan musik masuknya Hunter yang lebih keren. Apakah Paul Levesque udah menjual diri ke mesin korporat? Nah, aku nggak bilang TKO itu suci ya, jauh dari itu. Meskipun mereka nggak milih nama-nama spesifik yang dipecat, mereka yang nyiptain lingkungan di mana pemecatan kayak gini jadi hal yang biasa. Di bawah TKO, WWE udah berubah. Dan perubahannya bukan demi fans. Kalian udah coba cek harga tiket belakangan ini, harganya nggak masuk akal mahalnya. Kalian lihat matras ring, isinya penuh logo iklan. Kalian nonton acaranya, dan kalian dibombardir sama iklan minuman energi atau film di tengah-tengah pertandingan. Mereka mindahin WrestleMania ke Las Vegas. Oke lah, itu kan Vegas. Tapi mereka juga mindahin Royal Rumble ke Arab Saudi. Rasanya kayak jiwa perusahaan ini lagi dilelang ke penawar tertinggi. Dan ini yang paling parah. Bagian yang harusnya bikin setiap fans emosi banget, pemecatan ini kejadian tanggal 24 April. Sehari sebelumnya, tanggal 23 April, terungkap di dokumen perusahaan kalau Ari Emanuel dapat penghasilan 67,4 juta dolar di tahun 2025. Coba pikirin itu sebentar. Orang paling atas bawa pulang hampir 70 juta dolar dalam setahun, tapi perusahaannya terpaksa ngelepas 20 lebih pegulat pekerja keras dan stafnya buat kasih ruang atau hemat biaya. Itu bener-bener kayak ngasih jari tengah ke kita semua. Susah buat nerima argumen kebutuhan bisnis, pas orang-orang di atas lagi beli kapal pesiar pakai duit yang mereka simpan dari hasil mecatin pegulat favoritmu. Jadi gimana nasib kita sekarang? Kita lagi di realita yang aneh dan gak nyaman, di mana orang-orang yang kita kira orang baik, Triple H dan Nikan malah yang narik pelatuknya. Dan orang yang kita tahu orang jahat, TKO malah yang asik ngitung duitnya. Ini kayak disuruh milih dua pilihan yang sama-sama nggak enak. Kalau Triple H yang bikin keputusan ini, berarti dia bukan lagi pembela para pegulat. Dia udah jadi orang kantoran. Dia itu the game, dan dia main demi angka di papan skor, bukan demi para fans. Kalau Nikan yang nyetir semuanya, berarti WWE udah resmi cuma jadi perusahaan media yang kebetulan punya ring gulat di tengahnya. Fans pada marah, dan jujur aja kita berhak marah. Kita dijanjikan era baru, kita dikasih tahu kalau semuanya bakal beda. Tapi pas kalian lihat 20 bintang atau calon bintang kehilangan mata pencaharian sementara CEO-nya dapat bonus 60 juta dolar lebih, rasanya kayak cerita lama yang diulang lagi, cuma beda logo di bajunya doang. Tapi aku pengen dengar pendapat kalian. Ini pergeseran gede banget di dunia WWE. Kalian masih tetap dukung Triple H gak? Apakah kalian pikir tangan dia diikat sama TKO atau kalian pikir dia emang udah sepenuhnya berubah jadi jahat? Dan dari semua yang dipecat, menurut kalian siapa kesalahan terbesarnya? Kalau buat aku ya Kairi Sane. Kamu nggak mungkin ngebangun cerita selama berbulan-bulan cuma buat dibakar gitu aja naskahnya. Jadi komen pendapat kalian di kolom komentar. Ya udah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena gue pengen 20.000 subscribers di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy. See you. Love is a game we playing Cognito. Forbidden fire on Nico. Bunny for love we can hold. I wish we were impossible. Yeah, we playing Cognito.